yang di belakang Anies itu sebenarnya adalah PKS, walaupun deklarasi pertama itu dilakukan oleh Nasdem. Tapi insya Allah Sumatera Barat ini kita bagi 3 aja lah. Kita bagi 3 aja. Kita bagi 3 aja Sumatera Barat nih. Yang lain nonton. Yang lain nonton aja. Ini ngeri. PKS bisa dipastikan insya Allah akan ikut mendukung salah satu capres. Tapi saya yakin tetap kalau memang Pak Anies tidak jadi ya ke Pak Prabowo lagi. Bisa jadi ke Pak Prabowo, bisa ke Pak Ganjar, chemistry. bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat hadir menyapa seluruh pemirsa sedunia. Hari ini atau sore ini ngopi Toat menghadirkan sosok yang sangat dalam arti saya menganggap fenomenal dalam karir politiknya, yaitu Bapak Rahmat Saleh yang merupakan anggota DPRD Sumatera Barat, Sekretaris Wilayah DPW Partai Keadilan Sejahtera, dan juga bakal caleg DPR RI dari Dapil Sumbar 1. Assalamualaikum Ustaz. Saya manggil beliau Ustaz karena dia Ustaz DPRD di Sumatera Barat dan dia alumni Universitas Andalas. Saya bangga bisa podcast sama menghadirkan Pak Rahmat Saleh ini karena ini jarang karena beliau sibuk. Hari ini topik kita masih di seputaran menuju Republik Indonesia 1, yaitu Pilpres 2024, di mana Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan Rahmat Saleh ini, dalam berapa literasi yang kita baca, Pak Ustadz, itu ternyata mendapatkan efek elektoral yang luar biasa ketika PKS memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024 berkoalisi dengan 2 parpol lain, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Nah, kelebihannya, kreatifnya Pak Rahmat Saleh ini menangkap peluang publik Sumbar terkait kerinduan akan sosok pemimpin yang memang diidamani oleh masyarakat Sumatera Barat. Salah satunya itu pemimpinnya adalah Anies Baswedan. Pak Rahmat Saleh sendiri melihat kemunculan Anies ini dikaitkan dengan Sumatera Barat, apa yang bisa Pak Rahmat Saleh antarkan? Jadi begini Pak Toat, yang pertama saya teringat dengan statement salah seorang tokoh minggu ini ya, yang mengatakan bahwa ada keinginan beliau dan partainya untuk mengganti gubernur besok. Dan kita di PKS terus terang ini tidak memikirkan gubernur untuk saat ini. Kita akan berikan kesempatan kepada Pak Gubernur Mahyildi dan Audi yang sedang dalam kondisi mesra. Akan tetapi kita akan fokus pada tahun ini adalah memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden untuk menjawab kekecewaan Provinsi Sumatera Barat yang kemarin 2019 menjatuhkan pilihan kepada salah satu sosok tokoh. Dan ternyata ketika kita lihat di lapangan, masyarakat Sumbar banyak yang kecewa dengan berpindahnya pilihan Sumatera Barat ke koalisi pemerintahan saat ini. Bentar dulu, Ustadz. Kecewa ini apa enggak sengaja digoreng atau memang fakta? Oh, fakta. Jadi setiap kita berjalan ya di masyarakat, ketika muncul Pak Prabowo, muncul Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, kemudian ada sebuah kerinduan untuk memenangkan atau memilih sosok Anies Baswedan sebagai pengobat kekecewaan. Walaupun belum capres resmi. Walaupun belum dicapreskan. Nah, gitu. Jadi ketika kita turun menyampaikan bahwa PKS besok
hadir untuk memenangkan Anies Baswedan untuk mengobati kekecewaan masyarakat Sumatera Barat, dan itu sambutan di masyarakat itu luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Dewan ini, Bung Rahmat Saleh, memang saya lihat sejak bulan Ramadan sampai Lebaran sampai apa itu baliho atau flyernya itu pasti ada gambarnya Anies Rashid Baswedan. Dan itu sangat menyejukkan mata melihatnya. Tapi perlu digarisbawahi, yang lain biarkan mikir ganti gubernur. Yang PKS Sumatera Barat pastikan berusaha memenangkan Anies Baswedan. Ya kan? Untuk menjawab kekecewaan masyarakat Sumatera. Untuk menjawab kekecewaan masyarakat Sumatera. Ini hebatnya. Dan Pak Anies Rashid Baswedan itu dulu adalah penggagas atau Indonesia Mengajar. Kalau Pak Rahmat Saleh ini lewat pokok-pokok pikirannya, dia meretas program Sumbar Cerdas. Ini ada anunya ini, apanya, chemistry-nya antara, bahkan terakhir di salah satu politisi milenial yang diundang Anies Rashid Baswedan di Jakarta di pendoponya, yaitu beliau Pak Rahmat Saleh. Ini ketika bertemu itu apa yang terlintas dalam pikiran Pak Rahmat Saleh? Jadi begini Bang Toat, saya juga tidak menyangka akan beliau undang tokoh-tokoh muda dari PKS dan satu-satunya dari Sumatera Barat. Kebetulan saya diundang, dan ketika beliau mengundang kita dan antusiasme, ada sebuah menjawab kerunduan yang luar biasa. Dan ketika bertemu langsung, kita banyak berdiskusi. Biasanya kan orang hebat nih kalau melihat kita yang di bawah ini kan sepele aja gitu. Oh tidak. Jadi pertama saya terkesan Bang Toat. Yang pertama saya hadir langsung ke rumahnya. Pertama dalam otak saya, rumah mantan gubernur DKI itu wah gitu ya. Ternyata saya masuk ke pendoponya itu sangat sederhana sekali. Padepokannya kayu, kemudian bawahnya ada rumah biasa sekali. Bagi seorang gubernur itu sangat sederhana. Itu satu, saya melihat ada kesederhanaan di dalam kepribadian sosok Anies Rashid Baswedan. Kemudian yang kedua, ketika kita diberikan waktu untuk berbicara hampir 1 jam, itu bicaranya itu daging semua Bang Toat. Tidak lepas dari upaya beliau memberikan penjelasan kepada kita anak muda bahwa ada konsep-konsep pemimpinan bangsa ini untuk perubahan dari semua sektor. Sektor pendidikan, ekonomi, pengelolaan pemerintahan, transparansi, birokrasi, itu beliau paparkan dengan alami, natural. Bisa dicerna. Bisa dicerna, kemudian bahasanya sederhana. Kemudian hebatnya, dia tidak pernah mengungkapkan inisial, apalagi nama. Dia menggambarkan seorang, tapi kita menangkap bahwa Indonesia itu butuh perubahan. Itu luar biasa Bang Toat. Jadi tidak terlihat kesombongan intelektual dari seorang Anies? Tidak. Dia malah cenderung menawarkan konsep-konsep perubahan itu dengan cara yang lembut, kemudian ingin mengambil alih kekuasaan dengan cara yang legal, yaitu lewat electoral pilpres gitu ya. Electoral pilpres. Gitu. Jadi konsep-konsep yang renyah disampaikan itu dikaitkan dengan penerimaan Sumatera Barat sendiri gimana? Menurut pemikiran Pak Rahmat. Jadi begini Bang Toat, dari hampir semua tahapan pemilu sejak reformasi di Indonesia, mulai tahun 2009, tahun 99, 2004, itu Sumatera Barat itu cenderung dia itu pengen perubahan. Selalu pemenang pemilu di Sumatera Barat itu berubah. Tapi selalu kalah di nasional. Selalu kalah di nasional, iya kan? Tahun 99 itu dengan munculnya Amin Rais, Sumbar pingin perubahan, menanglah PAN. 2004 gitu ya, kemudian dari Megawati ya, itu langsung ke SBY. 2009 SBY, pemenangnya 2004 itu Demokrat. Ya kan, 2009 beralih ke Golkar. 2014 Golkar lagi di Sumbar. 2019 itu Gerindra gitu ya. Jadi Sumatera Barat itu seleranya itu pengen perubahan. Tidak stuck ya. Tidak stuck. Nah, disinilah sosok Anies, dia itu hadir dengan konsep misi perubahan. Dan kondisi sekarang kita menganalisa
Sumatera Barat yang tipologi orangnya itu butuh perubahan, kemudian datang sosok Anies yang menawarkan perubahan, itu nyambung. Klop. Oh. Klop. Gitu Bang Toat. Hebat ya. Bisa klop ya. Bisa walaupun Anies itu belum berbuat untuk Sumatera Barat. Oh iya. Ya kan? Karena Sumatera Barat itu dia itu suka berganti gitu ya. Nggak mau dia nggak sama dengan kalau kita ibaratkan sebuah keledai, masuk lubang satu kali, yang kedua kali dia nggak mau masuk lubang lagi. Betul. Sumbar ini kan udah berapa kali ini? Ya. Nah, apakah ini nggak lebih bodoh dari keledai itu seperti di anunya? Jadi gini Bang Toat, selain ide konsep perubahan yang ditawarkan oleh Anies Baswedan, kemudian sesuai dengan tipologi orang Sumatera Barat yang suka perubahan gitu ya, yang lebih baik tentunya. Nah, ada sebuah sejarah yang melekat pada Anies Baswedan ini dalam karirnya. Yang pertama kita lihat ketika Anies Baswedan ini maju di Pilkada DKI gitu ya. Awalnya kan dia itu sebenarnya putaran pertama kalah. Ya. Ahok yang menang gitu ya. Kemudian ternyata ada takdir Tuhan, tangan Tuhan yang menyertainya, yaitu keplesetnya lidah Ahok terkait dengan Al-Maidah 51, kemudian membuat umat ini bersatu. Umat bersatu, kemudian muncul sosok Anies yang dianggap sebagai representasi umat. Nah, kebetulan secara filosofi Minangkabau itu kan adat bahasa isyarat, syarat bahasa Jawa, kemudian kita kerucutkan, ujung-ujungnya adalah suara umat. Jadi ketika ada sosok Anies representasi umat, kemudian tipologi Sumatera Barat yang cenderung umat, maka ini ada sebuah kecocokan dengan optimis menang besar? Insya Allah optimis menang besar di Sumatera Barat. Nah, kita kembali ke topik tadi. Ini kecerdikan PKS atau kecerdasan Anies? Ketika di Sumbar itu PKS menangkap bahwa Anies ini punya nilai jual ke masyarakat, lalu kita harus endorse dan para caleg harus memberikan ruang untuk gambar-gambar Anies misalnya. Jadi Bang Toat, Anies dan PKS itu kalau istilah biologinya simbiosis mutualisme. Kalau kita ibarat kopinya, Anies adalah kopinya, PKS adalah gulanya. Ketika diramu dan diracik pada formulasi yang tepat, itu nikmatnya luar biasa. Ya. Jadi satu sisi Anies dia punya kepribadian, leadership, pola pikir yang itu mirip dengan ideologi perjuangan PKS. Gitu kan? Kemudian satu sisi PKS ini adalah partai yang dia itu besar dengan konsep kebersamaan. Tidak ada tokoh dominan. Tidak ada tokoh dominan di PKS. Kenapa? PKS itu cenderung dia partai kader dari bawah. Merangkak dari bawah, kemudian tidak ada yang kuat secara personal, dan sistem pengambilan kebijakan di PKS itu adalah komunal lewat majelis syuro. Jadi tidak ada satu tokoh dominan yang bisa langsung mengambil keputusan. Sehingga kelemahannya di kita tidak ada tokoh yang langsung yang lahir dari rahim partai ini yang kuat dominan. Maka ketika muncul sosok Anies, dia itu tokoh yang secara leadership dan pola pikiran mirip dengan kita miskin tokoh, maka ini klop. Jadi Anies datang memberikan kesejukan, PKS juga datang memberikan kesejukan. Gitu. Kadang-kadang kopi dengan gula itu kalau tidak diracik dengan ahlinya bisa jadi kopi pahit juga. Betul. Atau kopi terlalu manis. Diabetes dia. Diabetes dia. Nah, iya. Tapi kecenderungan itu saya lihat apakah ini tidak berujung pahit nantinya. Ya, jadi ketika begini. Dalam posisi sekarang ini dua parpol itu, walaupun saya sudah menggali ke salah satu parpol ke kadernya, dia mengatakan tidak ada keirian terhadap kemampuan PKS membranding di Sumbar dengan Aniesnya. Nah, tapi yang namanya politik yang baper itu saya rasa biasa saja kan. Nah, pasti dalam satu sisi nanti kita yang usung pertama kali, lalu PKS muncul, lalu PKS yang dominan di Sumatera Barat, untungnya bagi kita apa? Nah, kan itu. Apakah ini tidak menjadi ambivalen terhadap hasilnya nanti? Jadi begini Bang Toat. PKS sangat sadar betul bahwa tanpa partai koalisi PKS tidak akan bisa mengusung sendiri. Betul. Maka kita itu malah mendorong semua partai yang 3 koalisi ini, Nasdem, kemudian Demokrat, PKS itu untuk memasang foto Anies.
secara serentak. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa koalisi itu sudah sungguh-sungguh pasang badan untuk Anies, bukan separuh-separuh gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi PKS adalah yang terpenting bagaimana Anies ini menang dulu. Tentu sebelum menang, Anies ini punya pasangan. Sebelum ke situ, partainya harus cukup, gitu kan. Ya, betul. Jadi PKS tidak cawe-cawe secara langsung untuk masuk ke dalam penentuan wapresnya. Kita serahkan full kepada Anies agar dia memilih calon yang pertama itu bisa diterima semua partai, yang kedua berpeluang untuk menang. Itu yang terpenting. Jadi sampai sekarang saya bisa pastikan itu berdasarkan yang informasi yang diberikan kepada kita, PKS tidak ada intervensi Anies untuk memilih siapa wakilnya, asalkan koalisi ini bisa berjalan baik sehingga seperti yang tadi tidak salah aduk kopi ini, Bang Toat. Gitu. Tuh, supaya tidak salah aduk maka PKS berkolaborasi semangatnya dengan dua parpol koalisi lainnya, dan itu tidak dalam mencampurkan dengan PKS ngotot dengan cawapres ini, tidak, ya kan? Nah, kelebihan PKS itu hari ini kita sudah buktikan dan lihat gitu. Walaupun endorse siapa, mengendorse siapa, yang seakan-akan antara PKS dan Anies ini sudah saling mengendorse kayaknya. Ya kan? Betul. Karena pemikiran Anies dengan jalan perjuangan PKS itu mirip-mirip ya. Sejalan. Platform Anies, kemudian yang berikutnya perlu saya tekankan, Bang Toat, PKS ini adalah partai yang konsisten mendukung Anies mulai dari pilkada gubernur sampai sekarang. Waktu pilkada DKI, PKS mendukung Anies bersama Gerindra, ya kan? Itu sudah dibuktikan. Kemudian setelah itu, ketika pilpres, Gerindra meninggalkan Anies, tapi PKS tetap mendukung Anies. Jadi PKS sudah membuktikan bahwa kalaupun di DKI kita tidak, ketika sudah Anies terpilih, kemudian pengelolaan pemerintahan kita berikan kepada Anies, bagaimana dia itu enjoy, kemudian tidak dengan intervensi, tidak cawe-cawe gitu ya, kemudian dia mengelola dengan profesional, kemudian kita dukung lagi. Walaupun dalam mendukung Anies di DKI itu PKS pun tidak dapat wakil gubernur yang tidak dapat wakil gubernur, tidak. Itu tandanya, Bang Toat, bahwa yang terpenting bagi kita adalah bagaimana pemimpin yang kita ciptakan ini adalah orientasinya adalah publik dan rakyat. Ketika mungkin ada hak-hak dalam tanda kutip hak kita di partai itu terlepas, asalkan loyalitas pimpinan itu membela rakyat, kita akan dukung, akan support. Itu hebatnya Haji Rahmat Saleh, Ustadz Dewan biasa saya panggil. Dia mempunyai view terkait ke depan tentang pemilihan presiden tersebut. Tapi yang saya tangkap dari pembicaraan tadi itu, seakan-akan secara otomatis tidak ada perintah atau tidak ada apa, kita harus mainkan Anies di Sumbar karena Sumbar itu pasti menang Anies. Nah, Sumatera Barat ini dalam konteksnya itu kan seperti rimba rayanya politik. Yang telah membuktikan kehebatan di Pilpres itu saya kira Prabowo Subianto 2019 dengan 87% mengalahkan presiden saat sekarang. Nah, apakah munculnya Anies lalu munculnya Prabowo ini tidak membelah suara Sumatera Barat? Kalau menurut kita, Bang Toat, seperti yang sampaikan di awal tadi, Sumatera Barat ini dari hampir seluruh populasi pemilih di Indonesia, karakter pemilih Sumatera Barat adalah karakter pemilih cerdas, kemudian karakter pemilih rasional. Kita memang jumlah penduduknya sedikit, tapi barometer kita walaupun sedikit ini bisa mempengaruhi isu nasional. Karena apa? Karena di Sumbar ini tidak ada patwa dominan yang bisa mempengaruhi pemilih, tapi rata-ratanya itu adalah rasional, kemudian pemilih cerdas. Jadi pengalaman Pilpres 2019 kemarin yang menjatuhkan hatinya ya secara bulat gitu ya, bahkan itu hampir 87% itu kepada Pak Prabowo, itu ketika di perjalanan
Sumatera Barat itu tidak melihat kalah menangnya. Tapi suara kita sudah kita berikan, kemudian ternyata kita tidak bisa menafikan bahwa dulu kita dicap misalnya gelombang cebong. Ini gelombang kampret gitu ya. Cebong kemudian kampret. Cebong sub sebelah, kampret Sumatera Barat. Sudah terlanjur masuk gelombang itu ternyata masuk ke dalam satu koalisi yang sama, koalisi yang sama. Nah, ini di tataran masyarakat kita mendengar dan itu juga dibuktikan oleh survei beberapa yang dirilis oleh beberapa survei di Sumatera Barat. Ternyata Sumatera Barat itu pengennya Anies. Salah satu alasannya itu adalah kekecewaan terhadap Prabowo Sumatera Barat itu pinginnya Anies. Dan parpol yang ada dalam koalisi Anies itu ada sebuah parpol yang punya kinerja yang sudah teruji di setiap pemilu, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Saya kira ini bagian dari sebuah menjustifikasi bahwa orang Sumatera Barat dalam memilih pemimpin nasional tidak mau ujuk-ujuk itu dipilih. Tidak mau ujuk-ujuk. Dia pasti akan mempelajari karakter dan siapa saja pendukung dari calon presiden itu. Betul. Sehingga itu tidak ada keraguan dari PKS bahwa akan terjadi split suara yang kecil antara Prabowo dan Anies Rashid Baswedan di pemilu itu kan. Ya, jadi begini Bang Toat. Sumatera Barat ini dia itu tidak terkooptasi dalam satu patron atau doktrin gitu ya. Sumatera Barat secara partai pemenangnya adalah Gerindra. Iya kan? Tapi tidak ujuk-ujuk otomatis gubernurnya juga dari Gerindra. Gitu. Ini membuktikan bahwa Sumatera Barat ini mencari sosok legislatif, ini tipe orangnya. Mencari sosok kepala daerah, ini orangnya. Gitu ya. Jadi begitu juga kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten kota itu pimpinannya ini, tapi partainya ini. Jadi Sumatera Barat itu rasional. Rasional. Siapa sosok yang pas pada waktu itu, siapa yang bisa menjadi titipan harapan, kemudian dominan ke situ pilihan. Bicara endorse sudah tadi simbiosis mutualisme atau bagaimana, tapi saya ingin tajam saja ini Pak Rahmat. Trik atau tip atau resep atau strategi apalah sehingga PKS itu mendapatkan efek elektoral yang sangat luar biasa dengan capres Anies Baswedan ini. Ya. Jadi kita mendengar beberapa pendapat para pakar ya. Di antara pendapat para pakar itu SMRC merilis bahwa efek koktel efek atau efek ekor jas dari Anies ini adalah ke PKS. Dan kemarin salah satu pengamat politik dari UNAN juga menyampaikan, yaitu Pak Dr. Aidinil Zetra menyatakan bahwa di depan forum seminar FISIP beliau mengatakan yang mendapatkan koktel efek di Sumbar adalah PKS. Tentu ini satu berkah bagi PKS gitu ya. Dan menurut analisa kita gitu ya, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena PKS konsisten. Ya, saya tidak menyatakan bahwa teman-teman Nasdem tidak mendapatkan efek atau Demokrat tidak mendapatkan efek. Tapi masyarakat Sumbar itu adalah cerdas dalam melihat rekam jejak partai ya. Dia melihat bahwa yang mendukung Anies di Pilkada DKI itu adalah PKS. Sementara waktu itu Nasdem bersama Ahok, itu fakta politik. Dan rekam digital itu tidak bisa dihapus. Dan rekam digital tidak bisa dihapus. Maka menurut saya ya, Sumatera Barat pemilihnya itu melihat ke situ, flashback ke belakang bahwa PKS analoginya mirip dengan Anies, kemudian Pilkada DKI PKS bersama Anies, maka yang di belakang Anies itu sebenarnya adalah PKS walaupun deklarasi pertama itu dilakukan oleh Nasdem gitu. Tapi insya Allah Sumatera Barat ini kita bagi 3 aja lah. Kita bagi 3 aja. Kita bagi 3 aja Sumatera Barat nih. Yang lain nonton. Yang lain nonton aja. Ini ngeri. Jangan terlalu diviralkan banget itu Pak Rahmat. Ini merusak tatanan elektoral di Sumatera Barat. Nah, mungkin itu yang jelas trik-triknya. Dan ini tidak membuat jangan sampai dua parpol pengusung lain baper gitu. Dan mangguk pula dia nanti. Mangguk politik ini lebih berbahaya daripada berkelahi, beradu argumen terang-terangan. Itulah Rahmat Saleh.
Terakhir mungkin Pak Rahmat Saleh, ketika Anies ini dalam tanda kutip setelah perjuangan dari koalisi ini, dan kita tahu bagaimana pressure supaya Anies ini tidak sampai ke KPU. Ya. Nah, PKS dalam posisi bagaimana? Memonitor atau ikut mengawal atau bagaimana? Atau nanti di ujung akhir drama kolosal Pilpres ini PKS akan beralih ketika Anies tidak bisa mencapres? Ya. Jadi begini Bang Toat. Tentu beralihnya ke Prabowo lagi. Belum tentu. Politik nasional ini sangat dinamis sekali. Sangat dinamis gitu ya. Kita lihat dinamika, apalagi adanya cawe-cawe, kemudian ketidakadilan hukum, Ya. adanya upaya penjagalan Anies yang begitu nyata gitu ya. Maka tidak menutup kemungkinan, apalagi tsunami politik terjadi, ternyata Muldoko Gate ini terjadi misalnya, seperti yang digambarkan oleh Denny Indrayana gitu ya. Ini kan turbulensi politik menjelang 2024 ini masih tidak stabil. Ya, betul. Nah, dalam hal ini PKS itu akan rasional dalam mengambil kebijakan politik gitu ya. Pertama target kita sekarang itu adalah bagaimana Anies menang. Ya. Untuk melakukan perubahan. Anies mendaftar dan Anies menang. Anies menang gitu ya. Akan tetapi kalau fakta politiknya misalnya ada hal yang di luar dugaan kita. Ya, turbulensi itu turbulensi dan itu bukan terjadi pada PKS. Ya. Maka tentu PKS nanti akan mengkaji mana masalah mudarat di antara kandidat-kandidat yang tersisa gitu ya. Artinya tidak menjadi apa ya? Tidak menjadi abstain dalam hal Pilpres. Oh iya tidak. PKS bisa dipastikan insya Allah akan ikut mendukung salah satu capres. Tapi saya yakin tetap kalau memang Pak Anies tidak jadi ya ke Pak Prabowo lagi. Bisa jadi ke Pak Prabowo, bisa ke Pak Ganjar, bisa. Chemistry politiknya itu udah dari lama terbangun kan. Oh iya. Dengan Pak Prabowo kemudian kita punya hubungan chemistry yang bagus gitu ya. Termasuk dengan Pak Ganjar juga. Dan keuntungannya bisa jadi kalau seandainya turbulensi terjadi, Pak Anies tidak bisa didaftarkan ke KPU dan tidak menjadi capres, ya ke Prabowo. Kemudian gubernurnya sekali lagi ya Pak Meldi, kan itu jadi. Itu sangat dinamis. Tapi kalau yang sekarang tidak mungkin orang cawe-cawe ganti gubernur 2024. Oh iya, enggak mungkin. Kalau sudah bersama Pak Prabowo PKS-nya, kan itu kalau kita bicara politik Sumatera Barat saja kan itu kan. Tapi yang saya tangkap di awal tadi, orang sebelah boleh ngomong ganti gubernur, yang kita jelas fokus Anies Baswedan menangkan untuk menjawab kecewaan Sumatera Barat terhadap Prabowo kemarin. Luar biasa. Dan itulah Rahmat Saleh, wakil rakyat dari Sumbar yang 2004 akan menuju Senayan. Amin, Insya Allah. ya, amin. Dan terakhir, Ustadz, closing statement terkait mengendorse ini. Jadi terkait dengan Anies dan PKS itu saling endorse gitu ya. Artinya PKS sudah membuktikan ketika yang lain endorse yang lain di Pilkada 2015 DKI itu PKS adalah pengusung pertama Anies Baswedan. Itu yang pertama, bahwa endorse PKS itu bukan ujuk-ujuk di Pilpres. Tapi dengan ketokohan Anies itu juga memberikan dampak positif kepada PKS terutama di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Jadi endorse, alhamdulillah ada simbiosis mutualisme, saling mendukung, saling menutupi, kemudian saling memberikan energi positif. Satu kata, fokus untuk Anies. Anies Baswedan menang Pilpres 2024. Mantap. Terima kasih. Anies Presiden, PKS menang. Luar biasa para masalah. Demikian sore ini Ngopi Toat bersama Haji Rahmat Saleh, anggota DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat, dan Bacalek DPR RI Dapil Sumbar 1. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses. wabarakatuh. Siap, Ustaz.